السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم مطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم يخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. إذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة وقطع الطريق، وكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وهكذا أيضا طالب المال فإن هذا يستعبده ويسترقه. Beliau lanjut selanjutnya, demikian pula orang-orang yang mengejar kursi, kedudukan dan ketinggian di muka bumi, hatinya raqiqun, akan terhambakan kepada orang-orang yang menolong dia guna terwujudnya kedudukan, kepemimpinan atau ketinggian itu. Walaupun yang nampak dia adalah orang yang terdepan, dia
adalah orang yang ditaati di tengah mereka. Dia adalah pemimpin mereka. Tetapi pada hakikatnya Syekh mau jelaskan bagaimana ibadahnya, bagaimana terhambakannya hatinya itu. Jelaskan. Kata Syekh, pada hakikatnya yaitu yarjuhum, mengharap kepada orang yang membantunya. Harapan. Wa yakhafuhum, takut kepada orang yang membantunya, takut kalau tidak dapat. Terus apa lagi yang dia lakukan? Dia akan kerahkan hartanya untuk orang yang membantunya. Dia akan kerahkan kedudukannya untuk orang yang membantunya. Kalau orang yang membantunya membuat pelanggaran terhadap dia, dia akan maafkan dalam rangka orang yang membantunya taat sama dia, membantu dia. Ini kata beliau, walaupun dia nampak adalah pemimpin yang ditaati, tetapi hakikatnya dia adalah hamba yang taat kepada bawahan-bawahannya. Masih dalam pembahasan jenjang-jenjang penghambaan. Ini masuk dalam hakikat-hakikat penghambaan. Dengan melihat kemana arah harapan kita, kemana arah takut kita, kemana arah ketergantungan kita, kemana arah ridho dan benci kita. Kalau bukan seluruhnya kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhambakan kepada siapapun selain Allah dan karena Allah, yang kesana hati kita mengharap, takut, ridha dan benci. Hanya kata beliau, wat tahqiq, yang sebenarnya setiap dari keduanya ada perbudakan terhadap yang lainnya. Mimpin ada nilai penghambaannya terhadap bawahannya, terhadap orang-orang yang mendukungnya. Orang-orang yang mendukung ada juga nilai penghambaan terhadap yang dia pimpin, yang dia dukung. Keduanya telah meninggalkan hakikat penghambaan. Keduanya telah meninggalkan hakikat penghambaan. Ini pemimpin terhadap bawahan, terus bawahan ke atas, itu lebih nampak, justru itu lebih nampak. Kalau bawahan hatinya jelas, harapannya. Kalau majukan proposal, Kalau bawahan itu justru sampai merunduk bahkan sujud, mak kodong-kodongnya itu nampak. Kalau bawahan, kalau pemimpin tidak nampak, makanya itu yang saya sebutkan. Tetapi terhambakan dengan bawahannya. Kenapa? Penghambaannya dari sisi penghambaan hati dilihat. Sebagaimana pembahasan awal-awal, hakikat penghambaan adalah penghambaan hati. Hakikat perbudakan adalah terbudaknya hati. Kemudian beliau jelaskan lebih jauh. Jika kerjasama di antara keduanya alal ului fil ard, untuk mendapatkan kedudukan, kemenangan di muka bumi, bi ghairil haq, tanpa hak, kerjasamanya tidak di atas al-haq. Semata-mata karena kelompok, semata-mata karena keduniaan, semata-mata karena dosa. Kerjasamanya tidak di atas al-haq. Maka kata Syekh, keduanya sejenjang dengan orang yang bantu-membantu untuk melakukan kekejian, zina dan yang semacam itu. Sejenjang dengan orang-orang yang saling bantu-membantu dalam kejahatan, seperti menyambung, menahan orang-orang yang lewat di jalan, kemudian merampok. Sama kerjasamanya orang ini, kata Syekh. Apa? Setiap dari mereka, setiap dari keduanya
telah terhambakan terhadap yang lainnya, terhadap hawa nafsunya dia memperhambakan dia. Orang yang membantu dalam rangka melakukan pemerkosaan. Kenapa? Kenapa membantu? Ada pemimpin dan ada bawahan kan? Ada bos dan ada cecurutnya. Kenapa saling bantu-membantu? Masing-masing ada hawa yang dia inginkan. Maka demikian pula sejenjang dari sisi itu. Penguasa, orang yang mengejar kedudukan dengan orang-orang yang mendukungnya. Demikian pula kata beliau, orang-orang yang mencari harta, maka dia telah terhambakan oleh hartanya, terbudak oleh hartanya. Ini justru yang merupakan awal pembahasan ya. Ini menjadi awal pembahasan. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisa, Ta'isa Abdul Khamisa, Khamila. Yang intinya di sini apa? Nabi jelaskan kenapa sampai terhambakan terhadap hartanya. In a'tiya radiya wa illam yu'tah lam yarda aw sakhit. Jika dia diberi harta itu, dia dapat harta, maka dia ridho. Jika tidak, maka dia tidak ridho. Ridho dan bencinya karena harta. Ini perbudakan. Harta memperbudak dia. Sebab ridho dan bencinya harta yang pegang. Maka dia adalah, hakikatnya adalah budak dari harta itu. Demikian pula yang mencari kedudukan. Ridha dan bencinya sesuai dengan kedudukan, maka dia terbudak dengan kedudukan itu, kepemimpinan itu. Kalau mendukung dia, walaupun orang kafir, maka dia akan ridha terhadapnya. Bukan lagi ridha dan bencinya karena agama. Tapi kalau yang menentang dia, tentu mendukung dia, walaupun orang yang benar, bagus agamanya, dia akan benci. Sebab apa? Semata-mata karena bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Yang itu tidak mendukung kepemimpinannya. Apa yang dia inginkan. Ini dia terhamba. Berarti apa? Kepemimpinan itu, kedudukan itu adalah Tuhannya. Dia telah terbudak oleh itu. Dalam pembahasan awal, Syekh juga menyebutkan apa? Surah. Bentuk. Gambar. Syekh juga sebutkan apa? Wanita, iya kan? Wanita. Dalam pembahasan yang lalu. Bahkan untuk wanita Syekh sebutkan istilah mabuk. Syekh itu. Orang yang mabuk karena minuman itu kecil itu mabuknya itu. Beda dengan mabuk yang mabuk karena hatinya sudah terbudak oleh wanita. Dan kalau orang yang mabuk karena minuman, begitu habis teler dia, berkelahi sama tiang listrik, lompat ke dalam got. Kayak begitu disiram, atau sudah tidur satu malam, selesai, sadar dia. Tapi yang mabuk karena wanita, luar biasa panjangnya. Stresnya berkepanjangan kalau ditolak cintanya. Itu ada nilai penghambaan hati kepadanya. Berapa kadarnya? Disesuaikan dengan kadar penghambaan itu. Tidak harus langsung keluar agama, tapi ada nilai penghambaan. Baik. Hadhil umur naw'an. Sekarang beliau jelaskan perkara-perkara itu secara dua pembahagian supaya lebih jelas, pikiran kita lebih terarah. Perkara-perkara yang hati bisa ke sana, itu ada dua jenis. Minha ma yahtajuhu al-'abdu ilayh, kama yahtaju ilayhi min ta'amihi wa syarabihi wa maskanihi wa mankahi wa nahwi dhalik. Fahadha yatlubuhu min Allah ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه
وبساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيس الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوءا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Di antara perkara-perkara ini ada perkara-perkara yang memang hamba perlu. Memang kita namanya manusia perlu. Seperti orang perlu sama makanan. Iya. Mau tidak mau hati pikiran akan ke makanan. So kita perlu makanan. Yeah. Minuman, tempat tinggal. Yang mau menikah perlu nikah. Yang semisal itu. Jelas? Sekarang bagaimana bersikap terhadap perkara yang memang kita perlukan? Kata Syekh, maka yang seperti ini dia tuntut hanya dari Allah. Dia cari dan minta dari Allah Subhanahu wa taala. Yatlub, dia minta. Terus yarghab, dia harapkan. Kecenderungan hatinya memang kepadanya, hanya kepada Allah dalam mengharapkan perkara itu. Sehingga apa? Sehingga jadilah harta, makanan, apa semua itu akan berada di sisinya. Dia gunakan hanya dalam hajatnya. Iya. Dia akan gunakan hanya dalam hajatnya. Dia kasih pencontohan seperti sejenjang dengan keledai yang ditunggangi. Kita perlu keledai untuk sampai ke sana. Iya. Maka keledai ada di sisi kita gunakan seperti itu. Tidak ada penghambaan sama keledai. Sekedar kita pakai saja. Jenjang dengan tikar yang kita pakai untuk duduk. Bahkan kata beliau sejenjang dengan WC yang kita pakai untuk buang hajat. Kita gunakan hanya karena ada hajat kita. Tanpa ada nilai penghambaan hati kepada perkara-perkara itu. Kapan ada penghambaan hati, maka apa jadinya? Halu'a. Manusia akan menjadi halu'a. Apa itu halu'a? Idza massahu syarru jazu'a. Jika dia tidak dapat harta, apa yang dia perlukan? Jazu'a, gelisah, buruk sangka kepada Allah. Kenapa Allah begini? Kenapa? Iya. Terus wa idza massahul khair, kalau kebaikan yang Allah takdirkan kepadanya, manu'a. Dia tidak mau kasih orang, dia hanya untuk dia saja. Coba lihat, Masya Allah, ini kalimat singkat jamaah, uraiannya luar biasa dalamnya dan rinci. Jadi yang ini, yang pertama, sesuatu yang kita perlukan, sesuatu yang kita perlukan, makanan, minuman, dan yang semacam itu, yang ditekankan adalah mintanya hanya kepada Allah. Harapkan hanya kepada Allah. Dan jadikan dia sejenjang dengan sesuatu yang dipakai, yang memang kita perlukan, makanya kita pakai, tanpa ada ketergantungan hati kepadanya. Sebab kapan ada ketergantungan hati, maka kita akan halu'a. Idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Minha ma la yahtajuhu al-'abdu ilaih. Yang kedua, perkara yang hamba tidak perlu. Tidak ada keperluannya di situ. Maka yang seperti ini kata beliau, fahadha la yanbaghi lahu ayyu alliqa qalbahu biha. Fa idza ta'allaqa qalbuhu biha sara musta'badan laha. Wa rubbama sara mu'tamidan ala ghairillah. فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله
ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. فهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضيه، وإذا منعه إياها سخطه. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخطه الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحب ويكره، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله. فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Kata beliau rahimahullah, yang kedua, perkara-perkara yang hamba tidak perlu, tidak ada hajat padanya. Makanya seperti ini kata beliau, tidak pantas hatinya tergantung kepadanya. Sama sekali hati betul-betul tidak pantas tergantung padanya. Kapan hatinya tergantung, terikat kepadanya, maka jadilah dia terhambakan kepada perkara itu. Sebab apa? Tidak ada daya tarik ke sana. Kalau makanan, memang kita perlu. Tapi ini yang seperti ini tidak ada. Hati terhambakan padanya. Bahkan kadang sampai tergantung kepadanya. Bedakan ya? Terhambakan dengan tergantung. Kalau terhambakan, nilai-nilai ibadah terarah kepadanya. Ridha dan bencinya karenanya misalnya. Ya. Kalau tergantung, berarti apa? Ketawakalannya. Ya. Ketawakalannya sudah gugur. Nyandarannya sudah kepada perkara itu. Perkara yang asalnya dia tidak perlukan. Sudah terhambakan kepadanya. Bahkan kadang tergantung kepadanya. Maka apa? Tidak lagi tertinggal padanya hakikat penghambaan kepada Allah. Kata Syekh, tidak lagi tertinggal padanya hakikat penghambaan kepada Allah. Dan tidak pula hakikat tawakal kepada Allah. Bahkan padanya yang ada cabang dari cabang-cabang penghambaan kepada selain Allah. Cabang dari cabang-cabang ketawakalan kepada selain Allah. Orang yang semacam inilah yang paling pantas. Yang paling pantas disifatkan sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadisnya.
ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. Ini yang paling pantas. Saya kalau sudah seperti itu, seperti ini betul keadaannya. Saya Nabi doakan di sini apa? Bagaimana keadaannya? Ta'isa apa? Terjatuh. Kemudian apa kata Nabi? Jatuhnya kepalanya yang jatuh. Kemudian kena duri. Durinya tidak bisa lepas. Terjatuh. Kepalanya kena. Kemudian kena duri. Durinya tidak bisa lepas. Kata Nabi. Kata beliau. Rahimahullahu ta'ala. Orang yang kita sebutkan tadi sifatnya adalah orang yang paling pantas. Iya. Orang yang paling cocok. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Kenapa? In u'tiya radiyah wa illam yu'ta lam yarda. Sebab disitulah ridhonya betul-betul hanya ketika dapat itu, dan kapan tidak dapat pasti dia tidak ridho. Ini ilmu ini sangat jelas. Ini ilmu itu. Dan ilmu ini Masya Allah, penjelasannya Syekhul Islam ini panjang sekali. Tapi Nabi ungkap hanya dengan satu kalimat. In u'tiya radiyah wa illam yu'ta lam yardah. Iya. Jika dia diberi, dia ridho. Dan jika tidak diberi, dia tidak ridho, marah. Jelas sekali ini kan? Iya, ini jelas sekali. Kita perlukan penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Untuk memahami. Agar supaya paham kita tidak salah, tidak keliru. Inilah kata beliau, hamba perkara-perkara ini. Ini betul-betul jadi hambanya. Sekarang perhatikan. Jika Syekh sebutkan apa? Sebutkan tadi apa? Yang pertama yang diperlukan. Apa contohnya? Makanan, minuman. Pokoknya yang kita perlukan. Masuk tidak uang? Kalau kita perlu. Dalam batas perlu. Ternyata dalam perkara yang tidak diperlukan, Syekh contohkan apa juga? Ini nih, abdul dirham ini. Celaka hamba dirham. Dirham uang kan? Dirham uang tidak? Berarti kena. Berarti di mana dia? Di mana membedakannya di sini? Dari sisi keperluan. Dari sisi keperluan. Keperluanmu sudah sampai di mana? Terus yang kamu kejar itu sudah lewat keperluan atau belum? Kamu perlu, kamu kejar, ya wajar. Tetapi tetap harus minta hanya kepada Allah, harapkan hanya kepada Allah, dan gunakan sebagaimana menggunakan tikar untuk duduk. Tidak ada ketergantungan hati kepadanya. Tapi kalau lewat batas, kamu sudah berkecukupan. Tapi kejar lagi. Berarti nguanya sudah ini. Sudah berkecukupan, kejar lagi. Yang dikejar itunya. Jelas ini ya? Tapi bedakan ya, ada orang dari sisi kecukupan uangnya sudah cukup. Untuk memenuhi anak istrinya. Tapi tidak cukup untuk sedekah. Tidak cukup untuk membangun masjid. Tidak cukup untuk umrah. Tidak cukup untuk haji. Dia mau haji tiap tahun, tidak cukup. Akhirnya dia cari uang. Berarti apa? Landasannya cari uang karena keperluan. Bahkan keperluan yang sangat mulia. Karena ibadah. Kalau dia bisa pertahankan ini landasannya cari uang, maka ini lebih bagus daripada cari uangnya sekedar untuk makan. Tapi ini kembali kepada niat orang masing-masing. Dan niat itu mudah digelincirkan oleh syaitan. Kalau sudah melimpah uang di depan. Kalau sudah proyek berlimpah. Pemasukan keuntungan semakin banyak. Susah dihitung sudah keuntungannya. Sudah, tambah susah dipikirkan. Hati-hati sudah, niat bisa berubah.
Dari sini antum bisa pahami keadaan sahabat yang kaya. Kalau dari sisi keperluan mereka sudah perlu, cukup. Tapi dari sisi yang lainnya, dari sisi jihad, dari sisi keperluan agama, ya luar biasa, tidak bisa dibatasi berapa yang diperlukan. Makin seperti itu mereka kejar terus. Jadi pendorongnya mereka dalam mengejar keperluan lebih, melebihi keperluan untuk dirinya, makan minumnya, anaknya, orang tuanya. Ini yang wajib. Ini kan fardu ain ini. Mereka cari ini fardu ain, kewajiban. Lewat batas sunnah. Kecuali kalau ibadah itu ibadah wajib, maka mencari sarana untuk terwujudnya ibadah itu, yang tidak bisa terwujud ibadah itu kecuali yang itu, maka hukumnya juga wajib. Tapi kalau hanya sekedar sudah cukup, jadi makan minum alhamdulillah sudah cukup, tapi kayaknya masih kurang ini, kita masih perlu makanannya, tambah lagi. Kita masih perlu yang lebih empuk lagi, mobilnya misalnya, yang lebih ini lagi, rumahnya misalnya, yang lebih ini lagi. Bukan lagi keperluan, melebihi sudah. Jadi dia mengejar semata-mata untuk melebihkan itu, melebihkan. Maka kapan hatinya tergantung ke situ? Bukan karena ingin ibadah, semata-mata karena ingin mengumpul. Mengumpul rumah yang megah, mengumpul harta yang berdelihat. Maka ini masuk dalam alhaakumut takatsur. Celaka at-takatsur. Mengumpul-ngumpul telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Terasa ternyata sudah tiba, sudah habis masa di dunia, tinggal masuk ke kubur untuk ziarah. Menziarahi kubur. Kenapa dikatakan ziarahi kubur? Orang berziarah itu, bagaimana orang berziarah? Apa mau menetap di situ? Berziarah itu datang sekedar saja. Setelah itu meninggalkan tempat itu. Demikian pula alam barzah. Dia tempat berziarah saja. Datang di alam barzah untuk apa? Persiapan masuk ke negeri akhirat. Hadza huwa 'abdu hadhihi al-umur, kata Syekh, inilah hamba perkara-perkara ini. Inilah hamba dinan yang seperti ini keadaannya sudah. Hilang hakikat penghambaan dalam dirinya. Hilang hakikat tawakal sudah. Yang ada cinta dan benci karena selain Allah, karena dunia. Harapannya semata karena dunia. Takutnya takut kalau tidak dapat dunia itu. Gelisahnya kalau tidak dapat, senangnya kalau dapat. Inilah hamba perkara-perkara ini. Walaupun kata Syekh, dia minta kepada Allah. Walau talabaha min Allah. Walaupun dia minta kepada Allah. Apa artinya dia minta kepada Allah sementara hatinya terikat kepadanya? Makanya kata Syekh, walaupun dia minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah jika beri, dia minta kepada Allah misalnya, ya. Kalau Allah beri, maka dia ridha. Kalau Allah tidak beri, dia marah. Jadi walaupun dia minta di dalam suratnya, ya Allah kasih saya kekuasaan itu. Ya Allah saya kasih harta itu, ya Allah. Kalau dikasih, ridha. Kalau tidak dikasih, dia marah. Berarti apa? Bukan hambanya Allah. Walaupun dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hatinya, kemana hatinya terikat. Ini ilmu penting, ya. Memahami perkara ini, memahami hakikat ibadah. Ini hakikat ibadah. Ini ma'rifatullah. Yang biasa orang-orang tarekat bangga-banggakan. Ilmu ma'rifatullah yang dibanggakan orang-orang tarekat. Kalau antum bisa pahami ini, bisa amalkan ini, inilah orang yang tembus. Ini kasyaf. Ini mukasyafah. Mukasyafatul ubudiyah yang benar. Tersingkap padanya hakikat ibadah yang sebenarnya. Inilah ibadah yang sebenarnya. Beda dengan mukasyafahnya orang-orang tasawuf. Mukasyafahnya apa? Melihat keanehan-keanehan yang dinampakkan syaitan.
Oh, sudah bisa melihat jin, itu mukasyafah. Padahal syaitan sengaja nampakkan supaya sebentar kamu sembah dia. Jadi sini hakikat ibadah. Kalau kita memahami hakikat ibadah ini, maka apa? Kita betul-betul jadi hambanya Allah. Allah betul-betul jadi Tuhan yang disembah. Kalau hakikat ibadahnya, orang-orang sesat yang Syekh telah ungkap sebelumnya, hakikat ibadahnya kemana? Mau menyatu dengan Tuhan. Akhirnya menyatu dengan Tuhan. Tapi pendahuluannya bukan Tuhan, bukan dirinya dulu. Bukan dirinya dulu. Nanti sebentar dirinya. Pendahuluannya adalah Muhammad dengan Allah dulu. Siapa dia, siapa kamu? Muhammad, cahaya Allah. Ini dulu di otak-atik. Sampai akhirnya menyatu hakikat dua perkara ini. Kemudian nanti artinya, nanti penghambaannya disatukan menyatu dalam hakikat Nur Muhammad. Dalam berbagai macam bentuk sekte pelaksanaannya. Ada bentuknya, kalau kamu sudah bisa menggambarkan tulisan Muhammad di depan pada waktu sholat, atau tulisan Allah di depan, nampak sudah? Bagus. Berarti sudah apa itu? Tembus sudah. Benar tembus. Tembus masuk ke dalam jurang kesesatan. Sebelumnya belum tembus. Tapi begitu diperlihatkan seperti itu sudah tembus juga. Tembus masuk ke dalam jurang kesesatan. Kegelapan. Tembus juga. Lagi lebih hebat. Kalau kamu mampu memasukkan dirimu ke dalam lingkaran itu. Dirimu kamu masukkan. Tipuan-tipuan syaitan jemaah. Kalau kamu sudah tahu hakikatnya ini, Al-Quran dan hadis-hadis, tinggalkan semuanya. Dah apa hakikatnya? Tidak perlu lagi yang seperti itu. Banyak metodenya untuk sampai ke situ. Banyak metodenya. Di antaranya dikir-dikir itu. Untuk pemula, la ilaha illallah. Kalau sudah semakin sesat, Allah, Allah saja. Lebih sesat lagi, huwa, huwa, huwa. Lebih sesat lagi, tinggal dipotong huwanya. Tinggal hu. Jadi seperti yang banyak di Bantimurung itu. Yang patungnya ada di pintu gerbangnya itu. Kan begitu bunyinya. Lebih enteng itu. Sebab masih binatang itu. Kalau sudah seperti itu kesesatannya lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak kata Allah, bahkan lebih rendah untuk orang-orang yang betul tidak bisa menggunakan akalnya, pikirannya dalam rangka memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. So, kalau sudah sampai ke situ, tidak sadarkan diri, penyatuan sudah. Bahaya sudah kalau sampai penyatuan. Lebih rendah betul sudah dari hewan. Menganggap dirinya Allah, Allah adalah dia. Hanya orang-orang yang semacam ini, itu diam. Bahkan memuji. Tokoh-tokoh sesat seperti Ibnu Arabi. Bukan Ibnu Arabi. Si kafir sesat. Yang seluruhnya adalah Tuhannya. Saya sudah sampai katanya dalam jenjang. Kesesatan yang sangat mengerikan. Seluruhnya adalah Tuhan. Tasbihnya subhani. Subhanallah atau subhani. Maha suci Allah atau maha suci saya. Sama saja. Saya menyembah Allah atau menyembah anjing. Sama saja sudah. Sebab apa? Dia sampai ke dalam hakikat. Semuanya adalah dia sudah mampu memahami. Semuanya itu perwujudan Tuhan. Kalau begitu, biar menyembah anjing, berarti menyembah Tuhan juga. Tapi kalau yang tadi bagaimana arahnya? Semakin memahami perbedaan antara yang disembah dengan hamba. Kita betul-betul semakin. Sebab apa? Jangankan yang seperti iblis, syaitan, batu-batuan.
perkara yang kita butuhkan saja, makanan dan minuman, harapan dan ketergantungannya hanya kepada Allah, tidak lagi kepadanya. Betul-betul memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat, ini ilmu mukasyafah. Kalau kita mau istilahkan seperti itu, disinilah tembus, pahamnya orang tembus ya. Akan benar ibadahnya. Jadi kata beliau, yang menjadi hamba Allah yang sebenarnya adalah mereka yang ridho terhadap apa yang Allah ridhoi, dan mereka yang benci terhadap apa yang Allah benci. Mereka yang mencintai apa yang Allah cintai. Mereka memarahi, tidak suka apa yang Allah dan Rasulnya tidak suka. Mereka bekerja sama dan menolong orang-orang yang Allah cintai, wali-wali Allah. Dan mereka betul-betul memusuhi, membenci orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sampai kepada ibadah yang sebenarnya. Dan benar juga, kalau orang belum sampai ke sini, belum bisa paham ini, kalau melihat perbuatannya orang-orang yang sampai ke sini, dia akan ingkari. Sebab ilmunya belum sampai. Bagaimana kalau dia mencintai sesama wali Allah, sesama orang-orang yang beriman? Bagaimana bencinya dia terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Bagaimana cintanya dia terhadap orang yang bertauhid dan ketauhidan? Bagaimana bencinya dia terhadap kesyirikan dan orang-orang yang pelaku syirik atau yang membela kesyirikan? Orang-orang yang rendah agamanya melihat yang semacam ini tidak bisa terima. Tidak bisa terima. Sinilah kita katakan ilmumu belum sampai. Kamu masih baru belajar, ilmumu belum sampai. Orang itu benar di atas Quran dan Sunnah. Sebab marahnya karena Allah, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia marah, benar yang dimarahi. Dia benci, benar yang dia benci. Yang dia benci itu benar. Yang dia tidak suka itu benar. Dalilnya Quran dan Sunnah. Dia benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini kata beliau, inilah orang yang sempurna imannya. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baghawi dengan sanad yang hasan dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah? Karena Allah. Bukan karena mendukung atau didukung. Bukan karena uang, karena wanita, karena ini, karena diberi, karena dikasih. Tidak. Wa abghada lillah. Dia juga membenci karena Allah. Bukan dia membenci karena bukan dia membenci karena apa? Karena berhubungan dengan keduniaan. Dia benci. Bukan dia membenci karena ada masalah pribadi dengannya. Tidak. Dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dia benci orang itu karena berada di atas kesesatan, di atas kesyirikan, di atas bid'ah. Dia benci semata-mata karena Allah membencinya. Dia benci perbuatan itu semata-mata karena Allah membencinya. Syirik, bid'ah, pelanggaran dan semacam itu. Dia benci semata-mata karena Allah membencinya. Lihat orang yang semacam ini jamaah, untuk orang yang belum memahaminya, dia tidak akan bisa paham. Bahkan mungkin A'talillah, memberi karena Allah. Dia memberi karena Allah. Dia dukung kegiatan itu, dia dukung orang ini, dia dukung karena Allah. Bukan karena apa? Karena dia ingin juga dari orang itu. Bukan dia dukung pimpinan pesantren itu karena apa? Banyak muridnya. Besar suaranya. Ini mendukung, memberi bukan karena Allah. Wa mana'a lillah. Dia tidak memberi juga karena Allah. Sebab apa? Kalau dia beri, dia gunakan di jalan haram. Dia beri untuk syirik. Dia beri untuk dosa. Semata-mata kan itu. Karena Allah dia beri. Walaupun dia kerabatnya. Walaupun dia orang tuanya. Dia tidak mau beri. Walaupun anaknya. Karena Allah. Ini semuanya karena Allah. Kalau sudah seperti ini, kata Nabi, faqad istakmalal iman. Sungguh telah sempurna imannya. Kenapa?
hamba yang sempurna. Sebab kesempurnaan iman ditentukan adalah kesempurnaan penghambaan. Dari jamaah, ilmu ini kita pahami. Kita mampu memahami ini, maka itu kemuliaan besar. Antum sudah punya ilmu ma'rifatullah, tembus sudah itu. Ilmu rahasia sudah ini, kalau pahami yang ini. Ini ilmu rahasia betul. Rahasia para nabi dan rasul Allah. Yang mereka tidak rahasiakan. Kenapa rahasia? Sebab tersembunyi bagi orang yang tidak mau paham. Kenapa saya katakan tidak dirahasiakan? Sebab justru inilah yang mereka dakwahkan. Mereka ajarkan. Mereka rasakan nikmatnya luar biasanya. Kenikmatan berada di atas amalan karena Allah. Dan meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat luar biasa. Siapa yang mampu merasakan itu jamaah? Maka disitulah kekokohan dalam iman. Sebagaimana dalam hadis, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali iman adalah benci, cinta karena Allah, benci karena Allah. Benar ini. Sungguh benar. Mau lihat buktinya? Kapan ini sudah tidak ada, maka mudah orang dipermainkan imannya. Kalau ini sudah tidak ada. Sebab ini yang terkuat. Kapan kekuatan ini tidak ada, dipermainkan, mudah dipermainkan orang. Kalau ini tidak ada. Membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Dipermainkan. Datang si anu bawa kesesatan. Oh iya. Datang si anu bawa kesesatan. Oh iya. Datang si anu bawa kesesatan. Oh iya. Semuanya iya. Dia tidak punya kekuatan. Membenci karena Allah. Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awthaq ural iman, kata Nabi. Awthaq. Yang paling kuat. Dan juga yang paling dalam. Bisa juga yang paling hebat. Ini juga yang paling luar biasa. Dalam menuntaskan dosa. Kalau ada dosa yang masih susah ditinggalkan, gunakan kekuatan ini. Langsung leburin. Saat itu juga dia akan tinggalkan. Dia punya kekuatan ini. Sebab ini yang paling hebat. Ada orang yang masih merokok misalnya. Dia tahu hukumnya. Kalau dia betul-betul cinta karena Allah, maka dia akan cintai apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Selamatkan dirimu dari bahaya. Jaga dirimu, jaga hartamu dari yang mubadzir. Selamatkan saudaramu dari asap-asap. Itu yang Allah cintai kan? Selamatkan dunia dari asap rokok. Apa kata dunia? Sudah paham masih merokok. Apa kata dunia? Terus membenci karena Allah. Dia tinggalkan karena Allah. Walaupun dia bukan lagi hamba hawa nafsunya. Hawa nafsunya bau. Tapi dia hambanya Allah. Allah benci itu, dia tinggalkan. Walaupun dia mau. Dia tinggalkan karena Allah. Dan ini pelajaran yang paling berharga dari puasa. Kita mau makan kan? Kita mau minum kan? Tapi kenapa kita tinggalkan? Karena Allah. Itu pelajaran yang paling berharga dari puasa. Dia tinggalkan. Saya tidak mau lagi. Karena Allah. Maka masuk. Spontan itu. Kekuatan iman itu. Langsung ditinggalkan itu. Spontan itu. Kalau ingin dimain. Sebab apa? Awthaqural iman. Kekuatan iman yang paling kuat. Asalnya ini adalah dari la ilaha illallah. La ilaha, disitulah muncul benci karena Allah. Illallah, disitulah muncul cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesempurnaannya, pengembangannya. Baik. Jadi jelas ya ikhwah, ilmu kita hari ini banyak perkara. Di antaranya yang terpenting, hal-hal yang hati mengarah kepadanya ada dua. Yang diperlukan oleh hamba, makanan, minuman, tempat tinggal, dan yang tidak diperlukan. Bagaimana bersikap terhadap diperlukan? Wajar kalau ada hati ke situ.
Mengharap, iya. Tetapi yang tidak wajar adalah kalau kita minta kepada selain Allah. Kalau kita harapkan kepada selain Allah. Yang tidak wajar adalah kalau kita gunakan dia, kemudian hati tergantung kepadanya. Tapi gunakanlah seperti menggunakan tikar. Kita sekarang duduk di atas tikar, duduk di atas tehel. Iya, kita perlu sekedar diduduki karena kita perlu. Demikian pula makanan, minuman dan yang kita perlukan. Jangan sampai hati tergantung kepadanya. Perlu mobil, sekedar gunakan. Jangan sampai hati tergantung sama mobilnya. Iya. Semacam itu. Kemudian yang kedua, yang tidak diperlukan atau lewat batasnya. Iya. Maka apa? Yang seperti ini betul-betul hati jangan tergantung kepadanya, apalagi sampai bersandar kepadanya. Maka inilah hamba dinar, hamba perkara dunia yang cirinya ridha dan bencinya karena perkara itu. Jika diberi, dia ridha. Jika tidak diberi, dia tidak ridha. Tapi hamba Allah adalah yang benci karena Allah, ridha karena Allah, cinta karena Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Sekian, subhanallahi.